Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mata kuliah pemrograman web 1 ya, dengan judul struktur kondisi pada PHP. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kondisi pada pemrograman PHP. Adapun agenda yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu struktur kondisi if, kondisi if else, kondisi if else if, kondisi khusus yaitu mau kita memakai kondisi switch. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah struktur kondisi if. Ya, jadi hanya satu kondisi ya. Jadi merupakan statement atau variabel yang diperiksa true atau false-nya gitu ya. Jadi jika kondisinya benar maka yang benar aja yang dieksekusi, selebihnya tidak dilakukan apa-apa. Lalu ada struktur kondisi if dan else, yaitu jika kondisi benar maka apa yang terjadi, dan jika kondisi salah apa yang terjadi gitu ya. Yaitu merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa true atau false-nya. Jika kondisi true maka statement yang berada di blok if akan dieksekusi. Sebaliknya jika kondisi false maka statement yang berada di blok else yang akan dieksekusi. Nah, ini adalah struktur kondisi memakai switch, nanti akan kita pelajari ya. Nah, ini adalah contoh script program PHP dengan satu kondisi ya. Jadi if nilai itu di atas lebih besar atau sama dengan 60 maka dia lulus. Lalu setelah itu apa? Tidak ada kelanjutan apa-apa ya. Jadi kalau dia kurang dari 60 maka sistem tidak melakukan apa-apa. Jadi mungkin kita praktekkan saja ke programnya ya. Di pertama itu kalian buka dulu XMPP nya, kita running-kan dulu sama-sama. Oke, sudah ya, kita masuk ke program. Silahkan buka sublime text-nya masing-masing. Jangan lupa save dulu ya. Save-nya jangan lupa di C, exam, htdoc. Kita kasih nama if.php. Lalu save. Nah, kita akan membuat program seperti ini ya. Jadi ada variabel dolar. Jadi jika variabel dolar nilai sama dengan 80 ya, jika variabel nilai lebih besar atau sama dengan 60 maka lulus gitu ya. Jadi kita buat ya kurang lebih sama seperti itu. Dolar sama dengan 80. If dolar nilai lebih besar sama dengan 60 tadi ya,
Nah, jadi kan udah dibuat strukturnya oleh sebelum teks ya. Ini adalah kondisinya ya. Kalau kondisi terpenuhi, lalu aksi inilah yang akan dieksekusi ya. Eho nilai Anda, tampilkan dolar nilainya, lalu Anda lulus. Tes if ya, ini harusnya udah benar. Kita buka di Google Chrome. Caranya masih ingat, localhost, lalu cari nama filenya apa tadi, if ya, if.php. Nah, di sini ada tulisan nilai Anda 80, Anda lulus. Nah, bagaimana Pak jika nilainya itu di bawah dari 60 ya? Berarti di dolar nilainya ini kita buat 50 misalnya. Lalu apa yang terjadi di sistem? Nah, dia tidak akan melakukan apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak melakukan else-nya ya, ataupun selebihnya itu tidak dibuat apa-apa. Jadi ini hanya satu kondisi. Makanya itu kita harus pelajari kondisi lain ya. Itu untuk contoh kasus yang ini ya. Hanya if saja. Lalu kita masuk contoh yang kedua. Nah, ini if else. Nah, jadi di sini sudah ada dua kondisi ya. Yang tadi hanya kondisi lulus aja gitu. Jadi kalau nggak lulus tidak ada dia kondisi apa gitu. Nah, di sini udah ditambahkan else ya. Else-nya itu selebihnya jika di sini keterangannya kan jika variabel nilai lebih besar sama dengan 60 maka lulus. Selebihnya else atau selebihnya maka gagal. Berarti selebihnya itu kan di bawah dari 60 seperti itu ya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi kita tinggal tambahin yang tadi ya. Di sini udah benar ya kan? Lalu else echo nilai Anda dolar nilai Anda gagal, seperti ini. Oke, kita save ya. Kita coba dulu. Nah, di sini udah ada ya nilai Anda 50, Anda gagal. Coba kita di sini kita buat 70. Lalu save. Di sini apa? Nilai Anda 70, Anda lulus. Berarti sudah benar ya. Jadi kalau tandanya seperti ini lebih besar sama dengan 60, berarti 60 juga sudah lulus ya. Kita ubah jadi 60 coba. 60 lulus. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga kalian bisa paham dengan if dan if else ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh kondisi yang lebih dari dua kondisi ya, yaitu contohnya itu adalah untuk grade nilai ya. Jadi kalau untuk grade nilai bisa sampai ada 5 kondisi ya. Di atas 80 itu A, di atas 70 itu B, dan seterusnya. Jadi akan kita coba juga buat seperti tadi. Kita sama-sama buka sebelum teksnya lagi ya. New file aja. Kita buat if 3 kondisi titik php. Oke,
kita buat codingnya, jangan lupa kita buat struktur PHP-nya dulu ya. Lalu kita deklarasikan variabelnya nilai sama dengan, nah ini nilai masih kita tanamkan di dalam elemennya. Jadi nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya variabel itu bisa berupa inputan ya, tanpa kita ketikkan dari dalam. Jadi bisa memakai form nanti, lalu bisa disubmit nilainya itu berapa. Jadi kita buat di sini if ya. Kalau memakai sabun teks itu tinggal if, tekan tab, akan dibuatkan strukturnya. Kondisi 1 dolar nilai lebih besar sama dengan 80, maka apa aksinya sini, maka dolar grade kita buat pakai variabel aja, grade sama dengan A. Oke. Nah kalau mau lebih dari kondisi yang dua kondisi tadi if dan else. Nah kalau mau lebih dari dua kondisi, yaitu strukturnya tuh if, else if, dan else ya. Jadi kalau masih ada yang di tengah atau di pertengahan ya, itu else if namanya. Yang udah akhirnya nanti baru else. Nah seperti ini. Dolar nilai lebih besar sama dengan 70 ya, maka kita copy aja biar cepat ya. Berarti grade-nya B. Itu else if lagi ya, else if nilai lebih besar sama dengan 60, maka di sini dollar grade sama dengan C. Else if lagi di sini dolar nilai sama dengan 50, maka grade sama dengan D. Nah ini udah ada 4 kondisi ya. Nah jadi kita akan buat selebihnya ya, atau else nya. Lalu kita enter else aja yang di sini, else yang menandakan itu udah di akhir ya, selebihnya, bukan selebihnya jika. Ini jika, selebihnya jika, selebihnya jika, selebihnya jika, selebihnya gitu ya. Jika, selebihnya jika, selebihnya jika, selebihnya jika, selebihnya itu berarti di bawah dari 50 ya. Langsung kita kasih kondisi apanya, statementnya apa ya, selebihnya, jangan diberikan kondisi lagi, langsung di grade-nya ya. Berarti kondisinya itu udah di bawah ini, selebihnya di bawah 50. Seperti itu. Grade dengan E. Oke. Nah struktur kondisi udah selesai, jadi kita tinggal membuat untuk pesannya di elemen PHP-nya ya. Jadi kita buat EO aja, EO nilai anda ya. Nilai anda ini berdasarkan dari variabel nilai yang ada di sini, nilai 60 ini. Jadi kita buat sama dengan
dolar nilai. Kita kasih baris ya, BR, supaya turun satu baris. Lalu grade Anda sama dengan dolar grade. Oke, seharusnya sudah bisa ya. Coba kita panggil localhost if 3 kondisi titik PHP. Oke, ini ada error ya di line 16. Kita cari sama-sama apa errornya. Oh ya, ini ya, pastikan di akhir statement itu harus diakhiri dengan titik koma ya. Nah, ini masih ada error di line 20, undependent variable nilai. Nah, ini ya, seperti yang saya jelaskan semalam, di sini kita buat variabel nilai itu dengan huruf kecil semua, dan di sini hurufnya n-nya besar. Jadi harus dipastikan semua huruf-hurufnya itu harus sama ya, benar-benar sama huruf kecil dan besarnya, karena untuk variabel pada PHP ini adalah case sensitif. Oke, kita save lagi ya, lalu kita refresh. Nah, sudah benar. Jadi nilai Anda 60 dengan grade D. Jadi di sini bisa kita rubah. Kalau kita membuat grade B, kita ubah menjadi 70 misalnya. Lalu kita save. Nah, 70 juga masih C ya, karena dia harus di atas 70 gitu ya. Jadi kita buat di sini mungkin 72. Apakah dia berubah? Nah, dia berubah jadi menjadi B. Oke, itu ya mungkin untuk kondisi lebih dari 2 kondisi. Semoga kalian paham dengan if 3 kondisi ini ya. Lalu kita akan lanjut di slide kita. Nah, ini adalah pemanfaatan kondisi untuk login ya. Jadi di sini kita akan memeriksa password dan username-nya ya, kalau kita nanti membuat form login. Jadi di sini ada penggabungan, di sini ada penugasan ya, sama dengan, dan ini adalah gerbang logika N ya. Jadi kalau N itu artinya kondisi keduanya harus terpenuhi. Jadi harus true dua-duanya. User dan passwordnya itu harus true, karena di sini ada simbol N. Jadi kedua-duanya harus true, maka loginnya berhasil. Oke, kita akan coba ya membuat program ini. Oke, kita kembali ke Sublime Text. Ini file aja. Kita save dulu if login titik php. Mohon maaf ya, saya sedang sedikit batuk. Oke, kita buka PHP-nya, tutup. Kita buat variabel usernya ya, dengan isian misalnya Anji ya namanya. Lalu dolar passwordnya 123 misalnya. Jadi di sini kita pakai if $user
sama dengan atau apakah dolar user itu adalah benar Andi gitu ya, dan atau n dolar passwordnya itu adalah 123 gitu ya. Jika benar, maka login berhasil. Selebihnya bukan arsip ya, else aja, else login gagal. Oke, itu dia mungkin. Coba kita save, kita buka localhost login di PHP. Nah, di sini login berhasil dikatakan karena memang menyerupai ya Andi, dan ini Andi. Coba di sini kita buat Paiman misalnya. Ini apa kita buat? Nah, loginnya gagal. Jadi kalau Andinya udah benar tapi passwordnya salah ya, tambah 4 ya. Katanya login gagal ya. Jadi kurang ininya, kurang sama dengannya, makanya dia masih berhasil ya. Jadi karena keduanya harus terpenuhi nih. Jadi di sini 123, di sini 1234. Walaupun usernya udah benar sih ya, tapi tetap dia loginnya gagal. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan di Google Classroom-nya atau di komen langsung di video ini. Kita kembali ke slide. Nah, ini ya untuk memeriksa variabel ya, dengan menggunakan fungsi iset. Jadi iset itu berfungsi untuk memeriksa sesuatu itu, mau dia variabel, mau dia itu inputan ataupun renderan apapun, itu diperiksa oleh iset gitu ya. Jadi kalau memeriksa variabelnya ada atau tidak, bisa menggunakan iset. Jadi ini adalah program untuk menentukan ya variabelnya itu ada atau enggak gitu. Atau di sini mungkin memeriksa dolar user itu ada atau enggak gitu. Ternyata ada di sini. Jadi ini dibalik aja logikanya ya. Ini tanda seru berarti dia negasi atau kebalikan. Jika tidak ada ya, jika tidak ada user, variabel tidak ada gitu ya. Jadi kalau ini nggak dikasih dolar, mungkin variabel adanya di atas. Jadi kita praktekkan aja coba ya. Kita pelajari aja. Kita kembali lagi ke Sublime Text kita. New file. If is save. Oh, sorry, nggak ada titik PHP-nya. If is titik PHP. Oke. Dolar user berarti dolar
user atau variabel usernya udah terbentuk ya, walaupun isinya tidak ada tapi variabelnya itu ada. If is set berarti kebalikan ya, is set $user echo variabel tidak ada atau belum dibentuk, selebihnya atau else. Echo variabel ada. Oke, kita save lalu kita cek if set titik php. Loh, ini kamusnya nggak ada ya. If set titik php variabel ada katanya, karena udah dibuat ya variabel ada. Nah, kalau ini kita hapus s-nya misalnya word jadinya, kalau kita refresh variabel tidak ada, berarti variabel user itu tidak ada atau belum dibentuk. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya kita nggak mau pakai ini, pakai tanda seru ini atau negasi ya, jadi berarti perintahnya aja yang dibalik ya. Jadi di sini kalau ini kita tidak pakai ini, berarti variabelnya itu di sini ada gitu ya, ada. Ini kalau enggak, di sini ada variabel ada, di sini variabel tidak ada atau belum dibentuk, hanya kata-katanya saja. Ada kan sama aja kan, ini variabel ada. Kalau kita ubah ini jadi USR, variabel tidak ada, sama aja. Oke, sudah, kita kembali lagi ke slide-nya ya. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi tidak hanya menggunakan if untuk kondisi di PHP, tapi bisa juga menggunakan switch case ya. Jadi di sini mungkin menggunakan, kalau case-nya itu kasusnya itu A, misalnya pelajari HTML, ini seperti tingkatan level-level mempelajari pemrograman web gitu ya. Jadi kita pelajari aja. Jadi ada 3 tingkatan ya. Kalau dia level A berarti dia HTML misalnya, kalau B berarti CSS. Ini ya, acuannya itu adalah $level ini. Kalau ini A berarti yang muncul nanti pelajari HTML gitu. Tapi ini udah oke, kita buat aja coba ya. Untuk switch ini kita kembali ke subdomain text-nya, new file, Ctrl S, switch titik php. Kalau mau pakai HTML juga boleh ya, jadi kita pakai HTML juga nggak masalah untuk membuat cantik gitu ya, ada titelnya gitu ya. Itu makanya PHP juga harus menguasai HTML, nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi di supaya bagus ada titelnya, ada warnanya, itu harus menggunakan HTML dan CSS. Titelnya belajar switch. Oke.
Kita kasih warna bagi colornya aqua misalnya. Kita kasih H1 belajar switch pada PHP. Oke, dah. Jadi kita masukkan dulu tag PHP-nya ya. Jangan lupa ditutup biar nggak bingung. Kita masukkan dulu variabel levelnya tadi ya. Kita taruh levelnya itu A dulu. Nah, lalu variabel level ini yang di switch. Nah, apa yang di switch? Variabel apa? Variabel $level. Nah, gitu. Lalu kondisinya bagaimana? Nah, ini udah dibuatkan sama dia. Case-nya yaitu kalau case-nya itu value atau nilainya itu A, udah kita buat di apa? Di atas ya. Aksinya itu echo string aja, pelajari HTML, lalu break. Lalu kita mau ada lagi seperti case, seperti else if, tapi kalau case kita menggunakan case saja ya. Case, nah variabelnya berarti apa? B misalnya ya. B echo pelajari CSS gitu ya. Oke, kita mau buat sampai 4 deh, 4. Lalu di sini udah break ya, biarkan kita strukturnya itu case, lalu kondisi aksinya apa? Break, lalu ada lagi case lagi di sini, case. Nah, labelnya itu berarti C ya. Pelajari PHP. Pelajari PHP. Nah, ini. Nah, sudah, berarti kita mau ada 4 kondisi aja gitu ya. Nanti berarti selebihnya itu apa? Selebihnya itu adalah defaultnya gitu ya. Nah, defaultnya apa? Atau selebih dari ABC ini gitu. Selebihnya dari ABC ini adalah default echo kamu bukan programmer karena nggak ada di levelnya programmer web. Oke, sudah, coba kita lihat ya hasilnya, semoga nggak ada yang error. Localhost /switch.php. Nah, nih karena pelajari HTML katanya. Karena apa? Karena di sini kita levelnya A. Coba kita ganti menjadi B yang di sini ya. B save. Nah, pelajari CSS. Kalau C kita save, apa yang terjadi? Nah, pelajari PHP seperti itu ya. Jadi di luar ABC misalnya F misalnya gitu ya, apa yang terjadi? Kamu bukan programmer web. Seperti itu. Semoga paham ya. Oke, mungkin sekian ya materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit.